Bayangkan dunia tanpa komputer. Tidak ada smartphone, tidak ada internet, dan tidak ada mesin yang bisa menghitung miliaran data dalam hitungan detik. Dari alat hitung sederhana seperti abakus hingga mesin raksasa yang digunakan dalam Perang Dunia II, perjalanan penciptaan komputer adalah kisah inovasi yang sangat luar biasa. Di pertengahan abad ke-19, seorang matematikawan bernama Charles Babbage merancang mesin yang revolusioner, dan Ada Lovelace menciptakan program komputer pertama di dunia. Namun perjalanan itu belumlah selesai. Transistor kecil menggantikan tabung besar, dan akhirnya komputer pribadi mengubah segalanya, memasuki rumah dan kehidupan jutaan orang. Hari ini kita hidup di era komputasi canggih, kecerdasan buatan, dan bahkan komputasi kuantum. Komputer telah berkembang menjadi alat yang tak tergantikan dalam segala hal. Inilah kisah luar biasa di balik penciptaan komputer, dari masa lalu hingga masa depan. Di Ensiklopedia Halaman Tengah, ilmu pengetahuan yang tidak terbatas pada bahasa dan akal. Sejarah komputer mencakup perkembangan teknologi dari alat hitung manual hingga mesin digital modern yang sangat kompleks. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang sejarah komputer. Alat hitung manual merupakan perangkat yang digunakan manusia sebelum adanya komputer modern untuk melakukan perhitungan matematis sederhana hingga kompleks. Alat-alat ini berkembang dari zaman kuno hingga abad ke-19 dan berperan penting dalam mempercepat perhitungan manual yang sebelumnya dilakukan dengan tangan dan otak manusia. Berikut adalah penjelasan lengkap dan rinci tentang beberapa alat hitung manual yang berkembang dari abad ke-16 hingga awal abad ke-19. Yang pertama ada abakus. Abakus adalah salah satu alat hitung tertua yang diketahui diperkirakan berasal dari Mesopotamia sekitar 2500 sebelum Masehi. Meskipun sudah ada sejak zaman kuno, abakus tetap digunakan secara luas hingga abad ke-16 dan 17. Abakus digunakan di berbagai kebudayaan seperti Mesir, Yunani kuno, Roma, hingga Tiongkok dan Jepang, dengan versi-versi berbeda yang berkembang di setiap wilayah. Abakus terdiri dari rangka yang biasa terbuat dari kayu atau logam, dengan sederet batang yang menampung manik-manik yang bisa digerakkan ke atas dan ke bawah. Setiap batang mewakili tempat nilai angka seperti ratusan, puluhan, dan seterusnya. Manik-manik dipindahkan untuk melakukan operasi aritmatika sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Di Tiongkok, versi abakus yang disebut sebagai Xuanpan memiliki dua bagian atas untuk mewakili 5 dan bagian bawah untuk mewakili 1. Abakus sangat efektif untuk melakukan perhitungan cepat dan dapat digunakan oleh orang-orang yang tidak memiliki latar belakang matematika yang kuat. Namun alat ini hanya dapat melakukan perhitungan dasar dan mengandalkan keterampilan pengguna untuk mengoperasikannya dengan benar. Pada tahun 1617, John Napier, seorang matematikawan Skotlandia, menemukan alat yang disebut dengan Napier-Bonds. Alat ini digunakan untuk mempermudah perhitungan perkalian dan pembagian dengan menggunakan prinsip-prinsip logaritma yang juga ditemukan oleh Napier. Napier-Bonds terdiri dari serangkaian batang yang biasanya terbuat dari tulang, kayu, atau gading dengan tabel angka yang tertulis di atasnya. Setiap batang merepresentasikan angka yang berbeda. Dengan menata batang-batang tersebut dalam urutan tertentu, pengguna dapat melakukan perkalian dan pembagian dengan jauh lebih cepat dibandingkan metode manual konvensional. Napier-Bonds menjadi alat yang sangat bermanfaat untuk pedagang dan ilmuwan pada masa itu. Pada tahun 1622, William Oughtred, seorang matematikawan Inggris, mengembangkan slide rules.
sebuah alat analog yang menggunakan prinsip logaritma untuk melakukan perhitungan matematika. Slide rule banyak digunakan hingga era 1970-an, terutama oleh insinyur dan ilmuwan sebelum digantikan oleh kalkulator elektronik. Slide rule terdiri dari dua skala logaritmik yang dapat digeser satu sama lain. Dengan menyelaraskan skala-skala ini, pengguna dapat melakukan perhitungan seperti perkalian, pembagian, akar kuadrat, dan bahkan fungsi trigonometri. Meski alat ini tidak memberikan hasil perhitungan yang sangat spesifik, slide rule menjadi alat yang sangat berguna dalam bidang sains dan teknik. Blaise Pascal, seorang filsuf dan matematikawan Prancis, menciptakan Pascaline, salah satu mesin hitung mekanis pertama. Mesin ini dirancang pada tahun 1642 untuk membantu ayahnya, seorang pemungut pajak, dalam menghitung angka-angka besar yang sangat kompleks. Pascaline menggunakan serangkaian roda gigi yang saling terhubung untuk melakukan operasi aritmatika dasar, seperti penjumlahan dan pengurangan. Setiap roda memiliki angka 0 hingga 9, dan ketika salah satu roda berputar penuh, roda di sebelahnya akan ikut berputar, mirip dengan cara kerja odometer pada mobil. Pascaline mampu melakukan perhitungan dengan lebih cepat dan akurat dibandingkan metode manual, terutama untuk penjumlahan dan pengurangan. Namun mesin ini tidak dirancang untuk perkalian atau pembagian dan hanya mampu bekerja dengan bilangan bulat. Pada tahun 1672, matematikawan Jerman Gottfried Wilhelm Leibniz menciptakan step reckoner, sebuah mesin hitung mekanis yang lebih canggih dibandingkan Pascaline. Mesin ini merupakan alat pertama yang dapat melakukan keempat operasi aritmatika dasar: penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Step reckoner bekerja menggunakan roda gigi yang dipasang pada poros bergigi yang disebut step drum. Setiap kali roda diputar, nilai numerik ditambahkan atau dikurangi sesuai dengan posisi roda. Mesin ini juga dilengkapi dengan mekanisme untuk melakukan perkalian dan pembagian melalui rotasi roda gigi berulang kali. Pada tahun 1820-an, Charles Xavier Thomas de Colmar memperkenalkan arithmometer, yang merupakan kalkulator mekanis pertama yang diproduksi secara massal dan mampu melakukan perhitungan aritmatika dasar. Arithmometer menggunakan roda gigi mekanis untuk melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pengguna memasukkan angka ke dalam mesin melalui serangkaian tuas dan kemudian memutar engkol untuk melakukan perhitungan. Hasilnya ditampilkan dalam jendela di bagian atas mesin. Masa komputer mekanis abad ke-19. Masa komputer mekanis pada abad ke-19 adalah era di mana perhitungan yang lebih kompleks mulai difasilitasi oleh mesin-mesin mekanis. Ini merupakan periode transisi penting dari alat-alat hitung manual yang sederhana menuju mesin yang lebih otomatis dan dapat melakukan perhitungan secara lebih cepat dan akurat. Inovasi pada era ini diciptakan oleh sejumlah tokoh penting yang berfokus pada pengembangan alat-alat yang menggunakan roda gigi, tuas, dan mekanisme mekanis lainnya. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai masa komputer mekanis pada abad ke-19. Pada awal abad ke-19, matematikawan Inggris yang bernama Charles Babbage memulai langkah pertamanya dalam mengembangkan mesin yang mampu melakukan perhitungan secara otomatis. Pada tahun 1822, Babbage mengusulkan pembuatan mesin yang disebut difference engine, yang dirancang untuk penghitung tabel matematika secara otomatis. Pada saat itu, tabel matematika seperti tabel logaritma atau trigonometri dihitung secara manual dan seringkali penuh dengan kesalahan. Difference engine didasarkan pada prinsip metode perbedaan, sebuah teknik matematika yang memungkinkan perhitungan fungsi polinomial menggunakan penjumlahan berulang. Mesin ini bekerja dengan menggunakan roda gigi dan tuas yang diatur sedemikian rupa, sehingga mampu melakukan perhitungan dengan cepat dan akurat.
Babbage merancang mesin ini untuk menghitung deret angka dan menyusun tabel dengan mengotomatiskan proses perhitungan aritmatika. Hasil dari perhitungan mesin akan ditampilkan pada printer yang juga dirancang oleh Babbage. Walaupun rencananya sangat canggih, Babbage tidak pernah berhasil menyelesaikan Difference Engine. Ini sebagian besar didasarkan oleh keterbatasan teknologi dan masalah pendanaan. Pemerintah Inggris yang awalnya mendanai proyek ini akhirnya menghentikan dukungan karena biaya yang terus meningkat. Selanjutnya ada Analytical Engine oleh Charles Babbage. Meskipun Difference Engine belum selesai, Charles Babbage mengembangkan ide yang lebih canggih pada tahun 1837, yaitu Analytical Engine. Mesin ini jauh lebih maju daripada Difference Engine dan dianggap sebagai cikal bakal komputer modern. Analytical Engine dirancang sebagai mesin serbaguna yang bisa diprogram untuk menjalankan berbagai jenis perhitungan. Berbeda dengan Difference Engine yang hanya mampu melakukan satu jenis operasi matematis, Analytical Engine memiliki semua komponen dasar komputer modern. Mesin ini menggunakan kartu berlubang, sebuah inovasi yang sebelumnya digunakan pada mesin tenun Jacquard untuk memberikan instruksi kepada mesin. Dengan menggunakan kartu ini, pengguna dapat memprogram mesin untuk melakukan perhitungan yang berbeda, membuat Analytical Engine menjadi mesin serbaguna pertama yang dapat diprogram. Ada Lovelace, seorang matematikawan Inggris yang bekerja dengan Babbage, menulis algoritma pertama yang dimaksudkan untuk dijalankan oleh Analytical Engine. Ia mengaku potensi luar dari mesin ini dan bahkan memprediksi bahwa mesin tersebut tidak hanya dapat melakukan perhitungan aritmatika, tetapi juga dapat digunakan untuk memproses simbol-simbol lain, seperti musik atau gambar. Karena kontribusinya, Ada Lovelace sering dianggap sebagai pemrogramer komputer pertama di dunia. Pada abad ke-19, matematikawan seperti George Boole juga mengembangkan dasar-dasar logika matematika yang akhirnya digunakan dalam pengembangan komputer. Logika Boolean yang ia kembangkan pada pertengahan abad ke-19 merupakan sistem aljabar yang hanya memiliki dua nilai, benar dan salah. Sistem ini menjadi fondasi untuk komputasi digital modern, di mana semua perhitungan pada komputer modern didasarkan pada logika Boolean. Komputer elektromekanis awal abad ke-20. Pada awal abad ke-20, dunia teknologi komputasi memasuki fase baru dengan berkembangnya komputer elektromekanis. Fase ini merupakan transisi penting dari mesin hitung mekanis menuju komputer elektronik modern. Komputer elektromekanis menggabungkan elemen mekanis seperti roda gigi dan relay dengan komponen listrik untuk melakukan perhitungan. Inovasi ini memungkinkan mesin menjadi lebih cepat, lebih andal, dan mampu menangani tugas-tugas yang lebih kompleks dibandingkan komputer mekanis murni. Berikut adalah penjelasan rinci tentang perkembangan komputer elektromekanis pada awal abad ke-20. Harvard Mark I, juga dikenal sebagai IBM Automatic Sequence Controlled Calculator atau IACC, adalah salah satu komputer elektromekanis pertama yang dikembangkan oleh Howard H. Aiken dan Grace Hopper di Universitas Harvard dengan dukungan dari IBM. Mesin ini selesai pada tahun 1944, tetapi ide dan pengembangannya dimulai pada awal 1930-an. Mark I adalah mesin berukuran sangat besar, panjangnya sekitar 15 meter dan tingginya 2,5 meter, dengan berat hampir 5 ton. Mesin ini menggunakan sekitar 750.000 komponen elektromekanis termasuk relay, saklar, dan kabel. Mesin ini membaca data dan instruksi dari pita berlubang dan mencetak hasil pada mesin ketik otomatis. Mark I mampu melakukan perhitungan aritmatika dasar.
penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta perhitungan lebih kompleks seperti fungsi trigonometri dan logaritma. Setiap operasi membutuhkan waktu beberapa detik hingga 1 menit. Mark I merupakan salah satu komputer elektromekanis pertama yang dapat diprogram dan berjalan secara otomatis tanpa intervensi manusia selama proses perhitungan. Mesin ini sangat penting selama Perang Dunia II, terutama digunakan untuk melakukan perhitungan ilmiah yang sangat kompleks, seperti menghitung tabel balistik untuk militer. Karena mesin ini menggunakan komponen elektromekanis, kecepatannya relatif lambat. Setiap operasi matematika bisa memakan waktu hingga beberapa detik. Selain itu, ukurannya yang sangat besar dan kompleksitas mekanisme membuatnya sulit untuk dioperasikan dan dirawat. Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman, merancang dan membangun salah satu komputer elektromekanis paling terkenal, Zuse Z3, pada tahun 1941. Z3 adalah komputer digital otomatis pertama yang sepenuhnya dapat diprogram dan dianggap sebagai salah satu pelopor utama dalam sejarah komputer modern. Z3 menggunakan 2.600 relay elektromekanis untuk melakukan operasi logika dan kontrol. Relay-relay ini memungkinkan Z3 untuk mengatur sirkuit yang secara efektif mengubah konfigurasi internal mesin untuk melakukan perhitungan yang berbeda. Z3 dapat melakukan operasi aritmatika sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Mesin ini juga mampu menangani angka floating point atau bilangan desimal dengan presisi tinggi, yang menjadikannya sangat fleksibel untuk berbagai jenis perhitungan ilmiah. Z3 adalah salah satu mesin pertama yang menggunakan sistem bilangan biner untuk representasi data. Hal ini memungkinkannya untuk bekerja lebih efisien dibandingkan dengan mesin yang menggunakan sistem desimal. Z3 diprogram menggunakan pita film berlubang yang menyimpan instruksi dan data untuk mesin. Pengguna bisa memberikan input melalui saklar atau kartu berlubang, dan hasil perhitungan akan ditampilkan pada layar atau printer. Z3 adalah komputer biner pertama yang sepenuhnya otomatis dan dapat diprogram, yang menjadi fondasi bagi pengembangan komputer modern. Mesin ini digunakan dalam industri penerbangan Jerman untuk melakukan perhitungan yang berkaitan dengan desain pesawat, sehingga mempercepat pengembangan teknologi penerbangan. Colossus adalah komputer elektromekanis yang dikembangkan oleh Tommy Flowers dan tim insinyur Inggris pada masa Perang Dunia II. Mesin ini mulai beroperasi pada tahun 1944 dan digunakan oleh Inggris di Bletchley Park untuk mendeskripsi pesan-pesan yang dienkripsi oleh mesin Enigma Nazi Jerman. Colossus adalah komputer yang sangat besar, menggunakan 2.400 tabung vakum dan ribuan relay elektromekanis. Kombinasi antara komponen elektrik dan mekanik ini memungkinkannya untuk bekerja jauh lebih cepat dibanding mesin-mesin elektromekanis murni. Mesin ini menganalisis pola-pola dalam pesan dan membandingkannya dengan kombinasi sandi untuk menemukan kunci deskripsi. Colossus adalah komputer elektromekanis yang jauh lebih cepat dibandingkan pendahulunya. Dengan menggunakan kombinasi relay dan tabung vakum, mesin ini bisa melakukan operasi logika dalam hitungan mikrodetik. Meskipun Colossus sangat canggih, ia dibatasi oleh tujuan spesifiknya, yaitu deskripsi. Mesin ini tidak fleksibel untuk digunakan dalam perhitungan umum seperti Z3 atau Mark I. Mesin ini juga tergolong lambat dibandingkan dengan komputer elektronik penuh yang muncul beberapa tahun kemudian. ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. Meskipun ENIAC yang selesai pada tahun 1945 lebih dikenal sebagai komputer elektronik pertama, perkembangan ini merupakan hasil dari inovasi yang terjadi pada masa komputer elektromekanis.
ENIAC adalah mesin yang menandai transisi dari komputer elektromekanis yang menggunakan relay menuju penggunaan tabung vakum secara penuh. Ini adalah langkah besar menuju era komputer modern yang lebih cepat dan lebih efisien. ENIAC memiliki 18.000 tabung vakum dan mampu melakukan perhitungan dalam waktu yang jauh lebih cepat daripada komputer elektromekanis sebelumnya. Mesin ini adalah contoh sempurna bagaimana penggunaan teknologi elektronik murni bisa mengatasi keterbatasan komputer elektromekanis seperti kecepatan dan keandalan. Era komputer pribadi 1980-an dan setelahnya. Yang pertama ada Apple I dan II pada tahun 1976. Steve Wozniak dan Steve Jobs menciptakan komputer Apple I dan Apple II yang menjadi sangat populer di kalangan pengguna rumah dan bisnis kecil. Apple II adalah salah satu komputer pribadi pertama yang sukses di pasaran. Selanjutnya ada IBM PC 1981. Diperkenalkan oleh IBM, PC ini menggunakan sistem operasi Microsoft DOS yang dikembangkan oleh Microsoft dan menjadi standar komputer pribadi di dunia bisnis. Selanjutnya ada Windows dan macOS. Pada tahun 1985, Microsoft meluncurkan Windows, antarmuka grafis yang bekerja di atas Microsoft DOS, sedangkan Apple mengembangkan Macintosh dengan sistem operasi macOS yang berbasis grafis. Komputasi modern dan masa depan. Yang pertama adanya internet yang diciptakan pada tahun 1990-an. Penemuan dan penyebaran World Wide Web oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1991 membuka era internet. Sejak saat itu, jaringan global ini telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada smartphone dan komputasi bergerak pada tahun 2000-an. Dengan munculnya smartphone seperti iPhone pada 2007, komputasi bergerak berkembang pesat. Kini orang dapat mengakses informasi dan memproses data melalui perangkat genggam. Selanjutnya ada kecerdasan buatan atau AI. Saat ini perkembangan AI dan komputasi kuantum menjadi fokus utama. Teknologi ini memungkinkan komputer untuk menyelesaikan masalah yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan, seperti pengenalan wajah, analisis data besar atau big data, dan pembelajaran mesin. Sejarah komputer telah melalui perjalanan yang sangat luar biasa, dari mesin mekanis sederhana hingga perangkat canggih yang kita gunakan sehari-hari, dari abakus hingga AI. Inovasi di dunia komputasi terus mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berkomunikasi. Setiap perkembangan membawa kita lebih dekat ke masa depan yang lebih terhubung dengan penuh kemungkinan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya tentang teknologi dan sejarahnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, masa depan teknologi selalu dimulai dari inovasi hari ini. See you!